A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim ya, di mana kita akan sama-sama kembali lah ya belajar bersama tentang bagaimana sih upaya kita di dalam mewujudkan atau membangun keluarga yang sakinah, yang tentram ya, mawaddah ya, penuh cinta, warahmah ya, penuh sayang, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan nyambung ya kebaikan rumah tangga kita hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya dimanapun Anda berada, dalam program Keluarga Muslim kali ini ya saya ingin mengangkat satu tema tentang didik anak ya sebelum kemudian menjadi penyesalan. Ya, salah satu yang menyebabkan ya rumah tangga kita tidak bahagia adalah penyesalan. Ya, penyesalan karena apa? Karena tidak mendidik anak dengan baik. Karena tidak mendidik anak dengan baik ya, sehingga kemudian yang muncul adalah masalah di dalam keluarga ya. Atau ujung-ujungnya kesunyian. Ya anak ya, padahal ini lagi lebaran nggak ada satupun yang nongol, kita pengen ada temen nggak ada yang nongol ya. Tidak ada yang muncul, sehingga hidupnya sunyi ya. Kenapa? Nah, itu terjadi ya karena itu tadi ya, mendidik anak tidak benar ya, telat ya, atau bahkan mengabaikan ya, perintah untuk mendidik anak dengan baik, maka akhirnya ya anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak ngerti ya, cara bergaul ya, dengan orang tua ya, atau tidak ngerti sikap ya bagaimana yang diperintahkan oleh agama. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa di akhir ya, kehidupan rumah tangga kita ya modelnya begitu ya, suami atau istri udah nggak ada ya, lalu atau kalau kita ambil kasus perempuan ya, suami udah nggak ada ya, ditinggal suami, anak-anak udah pada kerja, udah pada mandiri ya, lalu kemudian ya, di rumah merasa sepi sunyi gitu kan ya, tetangga juga jarang ada yang mau gaul sama nenek-nenek misalnya gitu ya. Yang tua, yang nenek itu cuma berapa orang, selebihnya ibu-ibu itu kan. Maka tentu harapannya adalah anak itu ya, cucu ya, meramaikan suasana rumah. Tapi ternyata itu tidak terjadi, tidak ada. Maka tentu ya fenomena seperti ini akan menjadi penyesalan ya bagi kita sebagai orang tua ya. Atau suami gitu kan ya, istrinya meninggal ya, kemudian kawin lagi gitu ya, anak marah gitu ya, karena anaknya nggak ngerti gitu kan, nggak diajarin gitu ya. Akhirnya jadi musuhan sama anaknya. Berapa banyak konflik yang disebabkan masalah itu ya, fenomena itu ya, ujung-ujungnya kemudian ya menjadi penyesalan. Atau nikah lagi, anak ini diabaikan ya, konsentrasi dengan istri baru gitu kan, akhirnya anak dendam
gara-gara bapak saya kawin lagi ya, setelah ibu nggak ada ya kita akhirnya berjuang fight gitu kan, diabaikan segalanya, pendidikan nggak dia anak-anak ajarin gitu. Ujung-ujungnya nanti ya begitu dewasa ya Allah kan akan membalikan keadaan kan, untuk menyadarkan kita segala perbuatan itu kan Allah ada balasannya. Terjebak masalah nyari anak yang bilang bapak dulu ninggalin kita, gara-gara kawin lagi sekarang ditinggalin sama istri yang baru, mau ngomong apa bapak itu jadi konflik, jadi penyesalan. Nah, oleh karena itu kemudian sahabat iDream ya, agar ya anak-anak kita ini tidak menjadi pribadi-pribadi yang membuat kita menyesal ya, maka kita didik dengan baik ya. Karena dalam Al-Quran Allah tegaskan ya, bahwa yang namanya anak ya, anak istri gitu ya, sebagaimana al-malu dalam surah Al-Kahfi ya, ayat yang ke-46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu kata Allah adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi memang harusnya kalau bicara konteks ayat ini ya, ada dua sih yang perlu kita pahami. Yang pertama ya tentu jangan sampai kemudian kita lalai dengan dua-duanya ini ya, dengan harta dan anak dari mengingat Allah ya. Yang kedua yang paling penting adalah bahwa memang anak-anak ya dan juga harta kalau kita kuasai dengan baik itu akan menjadi keindahan, bukan penyesalan kan begitu. Maka agar kemudian harta anak-anak yang ada pada sisi kita hari ini tidak menjadi penyesalan ya di akhir kehidupan kita, maka apa yang menjadi hak ya dan kewajiban kita terkait dengan anak-anak ya, ini harus kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi dengan sebaik-baiknya ya, agar kemudian apa? Agar kemudian anak ini ya nggak menjadi musuh ya, bagi kita orang tuanya ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ghabun ayat yang ke-14 ya, ini surah yang ke-64. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ya. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan juga anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berwaspadalah, berhati-hatilah dengan mereka, terhadap mereka. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam konteks di sini adalah kita tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan ya, dengan tuntutan syariat ya, kita tidak penuhi, maka bisa jadi kemudian anak istri kita akan menjelma menjadi musuh ya bagi kita satu hari nanti. Mungkin hari ini mereka masih damai-damai dengan kita, tapi ketika mereka sudah punya kekuatan sendiri ya, punya kehidupan sendiri ya, udah mulai tuh dia akan nampakkan permusuhannya kepada kita ya, sehingga kemudian kita menjadi ya, sepi, sunyi, tersiksa ya, lonely gitu kan ya. Itu akan terjadi ya. Ya, berapa banyak kasus ya sahabat iDream ya muncul dia di berita itu kan, orang tua ya, anak-anak udah pada besar, mencar-mencar, kemudian nggak pernah ada yang datang, nggak ada yang peduli dengan orang tuanya, sehingga kemudian ya, tetangganya pada akhirnya menemukan ya, jasadnya sudah jadi mayat setelah sekian hari. Banyak kasus begitu kan, karena ada bau nggak enak ya, bau bangke ya, begitu dicek ternyata udah meninggal ya. Pasangan suami istri atau ibu atau bapak yang ya, tidak dipedulikan oleh anaknya. Ya, dengarnya sedih gitu kan. Ya, kalau saya kadang-kadang ngebayangin gitu, ya Allah kalau orang tua kita begitu gimana ya. Atau kalau kita gitu gimana ya. Ya, maka sebelum itu terjadi ya, kita maksimalkan upaya dan usaha ya, mendidik anak-anak kita agar mereka paham dan sadar ya tentang hak dan kewajiban. Ya tentu bicara hak dan kewajiban, jangan tuntut anak untuk melakukan hak dan kewajibannya, untuk melakukan kewajibannya kepada kita orang tua. Itu jangan dituntut lah.
Tapi berjuanglah yang pertama ya tentu kita penuhi haknya anak ya sebagai kewajiban kita ya selama di dunia. Ya, dari mulai makan, minum, pakaian, ya, keperluan sehari-hari dan semua kita berjuang untuk memenuhinya. Tapi yang paling penting adalah itu tadi, hak pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran. Karena Allah sudah menegaskan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Ya dengan ilmu, dengan pendidikan, kan begitu kan. Maka menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik agar mereka tidak kemudian menjadi anak durhaka, menjadi anak yang pendosa, ya, menjadi anak yang lalai akan tanggung jawabnya. Itu yang kita lakukan. Ya, perkara mereka nanti, ya, itu perkara kewajiban jangan sampai ginilah ya. Kita berprinsip, ya, kita ajarin supaya mereka. Ya, atau kita penuhi hak mereka supaya mereka juga nanti memenuhi hak kita. Ya, kita harapannya hak-hak kita nanti dipenuhi oleh mereka karena kita sudah penuhi selama ini. Kan ada orang tua yang hitung-hitungannya. Kamu udah bapak sekolahin, sudah bapak ini itu. Ya. Udah sekarang udah kerja kan, sekarang giliran bapak lah. Ya ibu, yang mana gaji kamu mana? Nah itu juga tidak benar itu kan. Ya, kan prinsipnya berbuat itu kan harus ikhlas ya. Kita mendidik anak juga ya harus ikhlas karena Allah, karena ini kewajiban dari Allah, bukan karena kita mengharapkan satu saat nanti ya, anak ini harus menjadi sesuatu yang saya harapkan, balas budi dan sebagainya. Ya, orang beriman itu prinsipnya apa? Di dalam surah Al-Insan disebutkan ya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Jadi kalau bab berbuat baik itu ya kepada siapapun orang-orang beriman itu prinsipnya apa? La nuridu minkum jazaan, ya, kami tidak mengharapkan balasan ya atas kebaikan kami, wala syukur, bahkan ucapan terima kasih juga, apresiasi juga kita nggak harapkan, kita nggak ngarepin ya. Karena yang kita harapkan apa? Liwajhillah ya, innama nut'imukum liwajhillah ya. Kami itu ngasih makan kepada kalian ya, memberi pakaian, pendidikan itu karena mengharapkan wajah Allah, ridhonya Allah. Insya Allah itu ya, tidak akan sengsara ya, walaupun anaknya nanti meninggal duluan, walaupun anaknya kemudian merantau jauh, tetap kita tidak akan sengsara ya. Allah akan datangkan kepada kita kebahagiaan ya, dengan caranya itu kan. Oleh karena itu kemudian ya di sini kemudian orang tua harus paham, sadar ya, bagaimana anak-anak ini harus dididik ya. Ya, secara finansial materinya kita penuhi ya. Kita perjuangkan ya. Makanya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu kan mengatakan ya, orang tua sekarang prinsipnya ya jangan mikir-mikirlah ya, nimbang-nimbang ini anak sekolah di sana ini mahal sekolahnya, kuliahnya mahal, jajannya lagi, nggak usah dipusingin itu. Anggap saja apa yang sudah kita keluarkan kepada anak-anak kita itu dalam rangka melahirkan anak-anak yang akan melanjutkan penyembahan kepada Allah, kan begitu kan. Kita tuh sedang mengeluarkan harta agar kemudian ada nanti orang yang tetap menyembah Allah, kan begitu. Nah, ini yang disebut dengan libtiga amradhatillah ya, mencari keridhaan Allah. Keluarkan harta apapun ya udah, jangan dipikirin, lupain aja. Ada bayar ya. Nggak ada masa iya. Allah kan maha kaya gitu. Makanya ketika kita mau ikhtiar, mau usaha ya, di dalam rangka itu tadi memenuhi hak-hak anak ya, atau juga istri, ya niatkan benar-benar minta kepada Allah, ya Allah ya, saya mau mencari nafkah yang halal ya untuk ya, memenuhi hak-hak ya, atau hak-hak anak dan juga tanggung jawab saya atau kewajiban saya kepada mereka. Minta kepada Allah itu kan. Allah nggak pelit, ya dia maha kaya lagi. Kadang-kadang kita tuh itu ya, kebanyakan kita itu kalau mau kerja itu kita melupakan itu. Kita merasa udah ada kerjaan ya, udah ada tempat usaha ya, sehingga kita merasa itulah
yang memberikan kehidupan kepada kita dan anak kita. Kita lupakan Allah. Apalagi yang nggak punya kerjaan itu kan, yang nggak punya usaha, bingung gitu ya. Maka dalam hal ini kemudian ya, sadar-sadarilah. Gitu ya. Mulai dari niat dulu nih, ya itu kan. Kalau kita mau cari nafkah, ya, untuk anak dan istri kita, keluarga kita, niatkan. Itu tadi sebagaimana Gus Baha bilang, ya Allah nih gitu kan, saya ini cari nafkah ini supaya anak-anak ini hidupnya baik dan kemudian mereka bisa paham agama, ya tahu tauhid, ya nanti kalau saya meninggal dia akan melanjutkan ya, agama ini dengan baik. Nah, itu kan bagian dari perjuangan juga gitu kan. Ya. Sedang sedang membiayai membiayai generasi yang akan menjadi penyembah Allah. Nah, itu yang harus kita niatkan. Termasuk ketika juga ngurusin anak, ya mandiin mereka, nyiapin makanannya. Kalau ayah bunda kan di rumah kadang masak, makannya disiapin. Niatkan ketika masak, ya Allah ini makanan saya siapin untuk anak-anak saya supaya mereka tumbuh sehat, ya, kuat, ya, sehingga mereka tidak lemah ya secara fisik, ya. Sehingga bisa diandalkan ya, diandalkan di dalam melakukan kebaikan. Ya. Orang tua yang mikirnya gitu ya. Sambil bertasbih gitu kan, ya mengharapkan kebaikan. Masakan yang dimasak dengan model begitu, rasanya nggak mungkin kalau kemudian tidak mendatangkan khasiat yang luar biasa kepada fisik dan juga mental anak. Nah, ini. Itu kan kalau dengar cerita Ustaz Abdul Somad kan begitu ya, ibunya itu kalau masak ya sambil zikir itu. Nah, hasilnya bisa dilihat ya bagaimana sosok Ustaz Abdul Somad. Nah, ini yang kemudian juga harus kita perhatikan ya. Sehingga anak-anak kita tidak menjadi penyesalan bagi kita nanti. Ya, apapun hasilnya ya, kalau sudah kita maksimalkan ikhtiarnya, ya, kita sudah jalankan kewajiban kita mendidik mereka, tidak akan jadi penyesalan ya. Sebagaimana Nabi Allah Nuh misalnya, jadi kan udah maksimal nasihatin, mengajak, bahkan mendoakan ya, anaknya milih kafir juga ya, itu tidak kemudian menghinakan derajat Nabi Nuh ya, tetap Allah memuliakan Nabi Nuh ya, karena prosesnya ikhtiarnya sudah dijalankan. Nah, itu yang penting bagi kita ya, jalankan itu semua ya. Pilih sekolah yang baik ya untuk anak-anak kita. Jangan sembarangan pilih sekolah ya. Kadang-kadang orang tua ini ya, milih sekolah yang kurikulumnya ya, mengacu ke barat. Ya, barat tahu sendirilah ya. Ya mereka tidak ada agama, ya susah ya. Carilah sekolah yang kurikulumnya ya memang kita tidak menafikan kita perlu sekolah yang juga memperhatikan kualitas kecerdasan ya, anak ya, dari segi kognitifnya ya, sehingga nanti dia bisa diandalkan, bisa kerja gitu kan, psikomotoriknya gitu kan, keterampilannya terbentuk. Tapi kan yang penting juga kita ingin anak ini memiliki kecerdasan afektif kan, kecerdasan sikap, bagaimana menyikapi segala sesuatu seperti yang Allah kehendaki ya. Cari sekolah yang begitu ya, boleh sekolah, boleh pesantren, terserah ya. Mau homeschooling ya juga apa-apa, yang penting 3 hal ini bisa didapatkan oleh kita. Mereka dapat pendidikan yang mencerdaskan otak mereka, mendapatkan pendidikan yang meningkatkan skill keterampilan mereka, dan juga pendidikan yang dapat mencerdaskan jiwa ya, sikap ya, sehingga mereka jadi anak yang sopan santun ya, tahu adab itu kan. Kalau ketemu orang tua gimana, kalau ketemu saudara seperti apa, kalau ada orang susah apa yang harus dilakukan, paham anak ini ya. Maka ketika nanti kita menjelma menjadi orang tua yang sudah renta ya, gak usah disuruh ya, anak ini paham. Orang lain aja dia sayangin, apalagi kemudian orang tuanya ya, apalagi kemudian ya selama pendidikan ini ya, selama kita mendidik anak-anak kita, komunikasi jalan bagus ya, antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, komunikasi bagus.
Maka ini akan menjadi modal bagi mereka untuk senantiasa membangkitkan kesadaran. Walaupun anak kita yang perempuan sudah dipinang orang, diambil orang, ya, sudah misah, sudah apa, kalau dia dididik dengan baik, dia akan tahu ya, bagaimana untuk kemudian memperhatikan keadaan orang tuanya. Bagaimana konsep birrul walidain, ini yang ditinggalkan Barat ya. Orang Barat itu kan karena nggak ada agama, ini nggak ngerti konsep birrul walidain. Padahal birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua itu bagian dari syariat ya, perintah agama. Tanamkan kepada anak-anak ya. Birrul walidain itu bukan balas jasa, nak. Itu ya. Birrul walidain itu perintah Allah. Kamu itu berbuat baik kepada kami, ayah ibu kamu, bukan karena balas budi, enggak. Ya, tapi karena Allah memerintahkan. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Artinya apa? Orang tuanya sayang nggak sayang waktu kecil, tetap harus kita wajib berbuat baik gitu. Karena ini bukan balas budi ya. Kalau balas budi itu ya kalau orang tua kita baik, tanggung jawab ya kita urusin gitu kan. Tapi kalau dia nggak waktu kita kecil-kecil dulu dia malah melepaskan tanggung jawab ya udah tua juga kita biarin. Kalau itu konsepnya itu balas budi. Ini kan Al-Qur'an tidak dalam rangka balas budi. Kebaikan kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Ya, perintah Allah kepada kita. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua ibu bapak mereka senantiasa berbuat baik. Ya. Ini yang kita ajarkan kepada anak kita, sehingga nanti ketika mereka dewasa, ya kita nggak perlulah ya cemas. Ya. Nanti saya gimana? Ya satu ya kecemasan itu serahkan kepada Allah. Ya. Walaupun kita punya anak durhaka, kalau Allah sayang sama kita, nggak akan ada yang sedih, ya. Nggak perlu disedihkan, karena Allah akan menjaga dan merawat kita. Sementara Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Nah ya itulah sahabat Edrim ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang tua ya, yang dijauhkan Allah dari rasa penyesalan. Karena kalau berbicara penyesalan ya sahabat Edrim, berapa banyak ya nanti di akhirat ya orang-orang yang kemudian minta dikembalikan ke alam dunia ya, agar bisa berbuat yang sebaliknya, ya, bisa bisa melakukan ya, atau memenuhi hak kewajiban-kewajiban yang dilalaikan ya gitu. Demikian sahabat Edrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya berikan pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.